Saat ini Firman dan Risa sudah pulang ke rumah mereka. Firman terus menggosok telinganya yang sakit akibat dijewer oleh istrinya. "Riz, ambilin es batu dong, telingaku panas ini kena jewer sama kamu tadi." Firman mengipas telinganya dengan tangan. "Makanya gak usah macam-macam, Mas." Risa meletakkan semangkuk es batu ke atas meja dengan kasar. "Cetak." Firman membungkus es batu dengan kain dan menempelkannya ke telinga. "Awas ya, Mas, kalau kamu perhatian sama mantan istri kamu." Risa berkata sambil berkacak pinggang. Ia masih kesal dengan sikap Firman yang sok perhatian pada mantan istrinya. "Ya udah, kamu diam. Makin panas kupingku dengar kamu ngoceh terus." Firman meninggalkan istrinya yang masih terus menggerutu. "Paling juga mau ngadu sama mama. Dasar suami manja." Risa mulai paham kebiasaan suaminya yang setiap kali habis bertengkar pasti Firman akan pergi ke rumah ibunya. "Mending aku tidur daripada kepalaku tambah pusing." Risa pindah ke kamar dan tidur. Di rumah ibunya, Firman menceritakan pertemuannya yang tidak sengaja dengan Nina. "Aku tadi ketemu Nina pas lagi jalan-jalan pagi sama Risa," ujar Firman dengan mulut yang penuh dengan makanan. Saat ini ia sedang menikmati secangkir kopi dan pisang goreng buatan ibunya. "Terus gimana?" tanya Dewi. "Ya nggak gimana-gimana, Ma. Cuma kalau dilihat-lihat dia tambah anggun dengan hijabnya." Firman malah membayangkan wajah Nina yang semakin cantik dengan bantuan hijabnya. "Sadar, Fur, kamu udah punya istri dan istri kamu lagi hamil." Dewi menggoyangkan tubuh putranya. "Iya, Ma, aku ingat kok." Firman menanggapi dengan malas. "Terus kamu ada kasih tahu Nina gak kalau istrimu lagi hamil?" Nina malah kasih selamat buat aku," ujar Firman. "Hah? Dia gak sedih atau apa gitu, Fur?" tanya Dewi dengan heran. "Enggak. Tapi kasihan ya dia waktu nikah sama kamu gak hamil-hamil. Malah kamu nikah sama Risa baru 2 bulan udah langsung hamil. Berarti memang benar Nina yang mandul." Dewi memperkuat tuduhannya karena terbukti baru 2 bulan Risa sudah hamil. "Ya udah, lupain saja Nina. Kamu harus jaga perasaan istri kamu. Dia kan lagi hamil, takut terjadi apa-apa sama kandungannya." Dewi menepuk pundak putranya. "Iya, Ma," sahut Firman. Di rumah kos, Susi pun tak kalah heboh dari pasangan Firman dan Risa. Ia mencecar Nina dengan berbagai pertanyaan. "Nin, kamu beneran gak marah atau sakit hati sama ucapan mantan suami kamu dan istrinya? Ngapain masih dibahas sih? Aku udah gak peduli mereka mau ngomong apa, Sus." Jawab Nina sembari memakan nasi pecel yang dibelinya tadi. "Tapi aku sakit hati kamu dikatain mandul sama mantan suami kamu." Susi meremas sendok di tangannya dengan kuat. "Kenapa jadi kamu yang sewot sih? Aku aja udah gak ingat sama apa yang mereka katakan." Nina menimpali ucapan sahabatnya. "Aku gak terima kamu dikata-katain kayak gitu di depan umum, Nin," ujar Susi dengan wajah merah padam. "Kalau aku ingat-ingat terus itu sama aja aku gak bisa move on dari dia. Jadi ya udah, aku lupain aja semua kata-kata mereka yang nyakitin. Aku udah gak mau berurusan lagi sama mereka, termasuk urusan sakit hati karena ingat terus sama hinaan mereka." Susi terdiam. "Bener juga sih yang kamu bilang. Kenapa juga aku harus ngurusin masalah tadi? Kamu sendiri aja gak peduli." Susi mengetuk kepala dengan jarinya. "Nah itu sadar," ujar Nina. "Alhamdulillah kenyang." Nina mengusap perutnya yang terasa penuh. "Loh, kamu udah habis saja makannya?" Susi melihat nasi pecel dan nasi uduk milik Nina sudah habis tak bersisa. "Kamu ngomong terus dari tadi, makannya gak sadar makanan aku udah habis." Nina membuang bekas sarapannya ke dalam tong sampah. "Aku makan sendirian dong. Kenapa gak nungguin aku?" Susi mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya.
Tapi ngomong-ngomong kamu banyak juga makannya ya Nin. 2 porsi nasi pecel sama nasi uduk langsung habis. Sambungnya dengan mulut penuh. Telan dulu itu nasi, jadi muncrat kemana-mana nih. Nina menunjuk sisa nasi yang keluar dari mulut sahabatnya. Hehe, sorry. Susi membersihkan sisa nasi yang jatuh untuk dibuang. Aku lapar banget, ditambah tenagaku terkuras saat menghadapi 2 manusia yang gak punya perasaan tadi. Sambung Nina. Kecil-kecil makannya banyak, haha. Ujar Susi. Aku lagi pengen gedein badan sedikit sus, biar gak kurus-kurus banget. Nina menempali. Biar empuk kalau dipeluk sama Pak Daven ya, hahaha. Susi tertawa terbahak. Apaan sih? Jorok banget mikirnya. Nina mendorong bahu sahabatnya. Ya juga gak apa-apa kok. Aku juga seneng kalau kamu gemukan. Jadi makin cantik. Nina menggeleng kepala enggan menanggapi ucapan sahabatnya. Nanti kalau kamu udah nikah sama Pak Daven, aku di sini sama siapa ya? Ucap Susi dengan nada sendu. Ya sendirian lah. Kesepian dong aku. Coba kalau aku punya pacar. Susi menyangga dagunya. Kalau punya pacar mau apa? Mau diajak nginep di sini? Nina berdiri sambil berkacak pinggang. Ia sangat kesal mendengar ucapan Susi. Bukan gitu maksudnya. Susi meletakkan sendok yang ia pegang. Maksud aku mau minta dinikahin biar ada teman hidup, gitu. Susi melanjutkan ucapannya. Kirain. Nina mengelus dada. Tuh, Pak Alif nganggur. Ujarnya. Nggak ah, aku nggak suka sama Pak Alif. Sahut Susi dengan entengnya. Aku maunya yang kayak Pak Bos. Sambungnya. Nina melotot saat sahabatnya menyebut bos mereka. Cie cemburu. Susi mencolek dagu Nina untuk meledeknya. Apaan sih? Nina memalingkan wajahnya. Aku pengen cowok yang speknya kayak Pak Daven, dingin-dingin gimana gitu. Kalau Pak Alif kan orangnya ramah dan suka jahil. Susi menjabarkan kriteria lelaki idaman versinya. Ya udah kamu cari sendiri aja kalau gitu atau minta bantuan Pak Daven buat ngenalin kamu sama rekan kerjanya. Kamu kan udah lama kenal Pak Daven. Nina mengarahkan sahabatnya untuk meminta bantuan pada Pak Bos. Malu lah Nin, masa minta tolong sama calon suami kamu? Nina memutar matanya. Aku aja belum jawab apa-apa soal lamaran dari Pak Daven. Kamu udah ngomong calon suami. Tapi kamu bener suka sama Pak Daven gak sih, Nin? Aku suka bingung sama kamu yang kadang perhatian tapi kadang cuek sama Pak Daven. Jujur Susi bingung dengan sikap Nina. Aku sengaja bersikap seperti itu, aku mau lihat keseriusan Pak Daven. Kalau benar beliau suka sama aku dan sayang sama aku pasti beliau akan memperjuangkan cintanya. Aku gak mau cinta sendirian. Nina menutup mulutnya karena tidak sengaja mengakui perasaannya pada Daven. Cie, ternyata ada yang lagi jatuh cinta. Gak sengaja keceplosan ya bu, hahaha. Susi bahagia karena mendengar Nina mengakui perasaannya. Jangan keras-keras Sus. STT. Nina membungkam mulut sahabatnya. Akhirnya aku tahu kalau kamu juga suka sama Pak Bos. Gimana ya reaksi Pak Bos kalau dengar kamu bilang suka sama dia? Aku gak sabar dengar kamu ngomong aku terima lamaran Anda Tuan Es Batu. Susi menirukan gaya bicara sahabatnya. Nanti tunggu 2 bulan lagi, aku gak mau Pak Daven tahu sekarang. Sahut Nina. Masih lama itu. Susi mencebik. Kalau setia dan beneran cinta pasti mau nunggu. Ujar Nina sambil menyandarkan punggungnya. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang berdiri di depan pintu kamar. Seseorang itu adalah Daven yang hendak mengantarkan sarapan untuk Nina. Ia urung mengetuk pintu karena mendengar pembicaraan Nina dan Susi.
Ia tersenyum sendiri karena tidak sengaja mengetahui ungkapan perasaan Nina yang sebenarnya. Aku tunggu jawaban kamu 2 bulan lagu, Nin. Aku sudah menyiapkan hadiah terbaik untuk kamu. Daven merogoh sakunya yang di sana terdapat kotak cincin yang akan ia berikan pada Nina nanti. 2 bulan kemudian, keluarga Firman sedang sibuk menyiapkan acara syukuran 4 bulanan kehamilan Risa. Dewi sibuk menyiapkan bahan-bahan masakan dan mengatur para ibu-ibu tetangga yang membantunya memasak. Bu Nilam dan ibu-ibu cantik, tolong bikin makanan yang enak ya buat para tamu. Dewi mengarahkan 4 orang tetangganya untuk membuat suguhan. Sedangkan Firman menggelar karpet di ruang tamu di rumah mamanya. Acara 4 bulanan ini memang diadakan di rumah Dewi karena tempatnya lebih luas daripada rumahnya. Bu Dewi udah kayak bos aja main perintah, bisik Bu Nilam pada teman-temannya. Iya bener. Kira-kira kita bakal dikasih upah berapa ya sama dia? Sahut yang lain. Paling cuma 50. Sahut Bu Nilam dengan nada meremehkan. Siapa di komplek ini yang tidak mengenal Dewi? Ibunya Firman ini terkenal sebagai sosok yang perhitungan dalam segala hal. Ibu-ibu jangan ngomong terus, buruan masak, itu tamu-tamunya udah mulai datang. Dewi kembali mengingatkan para ibu yang membantunya. Risa sedari tadi hanya duduk sambil memakan buah, sesekali ia berdiri di depan cermin untuk melihat penampilannya. Ris, keluar sebentar bantu mama bawa makanan ini, taruh di depan. Dewi memanggil Risa yang berada di kamar. Aku kan gak boleh capek, Ma, kasihan anak aku yang di perut. Sahut Risa sambil mengelus perutnya yang sudah mulai menonjol. Ya ampun Ris, kamu juga dari tadi cuma duduk aja dan makan. Mama cuma minta tolong sedikit bawain makanan sama camilan ini ke depan. Dewi menunjukkan beberapa piring hidangan untuk para tamu mereka. Lagian ini kan caranya kamu. Masa kamu cuma duduk manis gak bantuin apa-apa? Dewi kesal dengan menantunya yang seperti ratu maunya cuma dilayani. Nih bawa. Dewi menyerahkan piring berisi kue dan buah kepada Risa. Dengan menghentakkan kakinya, Risa menghidangkan makanan tersebut untuk tamu-tamunya yang mulai berdatangan. Mas, aku capek. Mama nyuruh aku ngantar ini ke sini. Kan berat ini mas. Keluhnya pada Firman yang sedang menyambut para tamu. Ini kan acara buat kehamilan kamu. Ya kamu harus ikut bantu dong, jangan cuma terima beres aja. Firman berbisik ke telinga istrinya karena tidak enak dengan para tamunya. Nanti kamu pijitin kaki aku ya mas, pegal banget ini. Risa duduk selonjoran sambil memijit kakinya. Makanya kalau dibilang sama suami itu nurut. Siapa suruh bikin acara kayak gini? Buang-buang duit sama capek sendiri kan jadinya. Ujar Firman dengan nada kesal. Aku kan pengen orang-orang tahu kalau aku hamil anak kamu, mas. Lagian sebagian besar duitnya pakai duit aku kok. Kamu cuma nyumbang sedikit. Heran deh, buat anak sama istri kok hitung-hitungan. Risa berkata pada suaminya dengan wajah yang ditekuk. Masih untung aku mau ngeluarin duit buat nambahin acara ini, gak bersyukur banget. Firman memalingkan wajahnya. Beberapa tamu perempuan menghampiri Risa. MBA Risa kok makin kesini wajahnya beda ya? Ujar Buati si pemilik warung di komplek tersebut. Beda gimana bu? Istri saya tambah cantik ya? Sahut Firman dengan bangga. Bukan mas, kalau dilihat-lihat sekarang kulitnya kusam gak kayak waktu sebelum hamil. Buati memindai penampilan Risa yang semakin berubah. Firman pun menatap wajah istrinya dengan lekat. Mungkin pengaruh hormon, bu? Giliran Risa yang menjawab sambil memegang wajahnya. Ya mungkin ya. Buati hanya tersenyum. Silakan ibu-ibu dinikmati hidangannya, saya permisi ke belakang sebentar. Risa bangkit menuju kamarnya. Dasar ibu-ibu julid, gak seneng lihat orang hamil. Tapi apa ya aku tambah kusam. Risa berdiri di depan cermin sambil memperhatikan wajahnya.
aku tambah bedak aja deh, biar nggak kusam-kusam amat ini muka. Risa menyapu bedak ke wajahnya. Nah, udah cantik lagi. Ia tersenyum melihat pantulan dirinya di cermin dan ia buru-buru keluar karena acara doa bersama akan segera dimulai. Pukul 9 malam acara syukuran 4 bulanan selesai menyisakan ruangan yang berantakan dan kotor. Firman dibantu beberapa tetangganya membereskan ruang tamu. Sedangkan Risa, sudah bisa ditebak kalau dia hanya duduk manis memperhatikan orang-orang yang sibuk membereskan sisa acara tadi. Riz, minta uang buat upah ibu-ibu yang bantu masak. Dewi menyodorkan tangannya ke depan wajah menantunya. Loh kok aku? Mama kan punya uang yang kemarin dikasih sama Mas Firman. Risa mengacuhkan permintaan mertuanya. Uang yang kemarin udah Mama pakai buat beli baju ini. Dewi menunjukkan gamis yang dipakainya. Risa menepuk dahi. Ya ampun, aku aja gak beli baju baru buat acara tadi. Kenapa malah Mama pakai duit itu buat keperluan Mama? Sahut Risa sambil geleng-geleng. Nih, aku adanya uang segini. Sisanya udah habis dipakai buat acara tadi. Risa menyerahkan uang 300.000 pecahan 50 ribuan kepada ibu mertuanya. Dewi kemudian kembali ke belakang setelah menerima uang dari menantunya. Ibu-ibu, nih upahnya. Makasih karena udah bantuin saya masak. Dewi memberikan masing-masing 50.000 untuk keempat ibu-ibu tetangga yang membantunya. Kok cuma segini Bu Dewi? Kemarin janjinya 100.000 per orang. Protes salah satu tetangga yang bernama Nilam. Maaf Bu Nilam dan semuanya, masih untung saya kasih upah. Kalau ibu-ibu gak mau ya udah sini balikin. Dewi bersiap mengambil kembali uang yang sudah ia serahkan. Gak bisa gitu dong Bu, ini kan udah jadi hak kita. Bu Dewi gak boleh asal minta balik. Sahut ibu-ibu yang lain. Ya sudah kalau gitu terima aja, masih untung aku kasih upah malah protes. Dewi kemudian masuk ke dalam rumah tanpa peduli lagi dengan ibu-ibu yang sudah membantunya. Dasar pelit, pantas saja Nina memilih pisah sama Firman karena punya mertua pelit kayak kamu. Teriak Nilam dari arah dapur. Iya bener, punya mertua modelan kayak Bu Dewi ujung-ujungnya makan hati. Apa-apa serba perhitungan. Sahut yang lain. Ayo pulang. Lama-lama di sini bikin naik darah. Nilam mengajak para tetangganya untuk meninggalkan rumah Dewi. Udah Mama kasih uangnya sama mereka? Tanya Risa sambil menunjuk para ibu yang membantunya memasak. Sudah. Jawab Dewi singkat. Ia tidak menceritakan kalau ia hanya memberi upah 50.000, sedangkan yang 100.000 ia simpan sendiri. Kamu bantuin Firman nyapu ruang depan, Mama mau ganti baju sebentar. Dewi menuju kamarnya. Ia pura-pura ganti baju padahal mau menyimpan uang 100.000 sisa uang dari Risa tadi. Untung aja gak ketahuan. Dewi celingukan takut tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamarnya. Risa ikut membersihkan ruang tamu yang masih sedikit berantakan. Firman dan beberapa tetangga hanya menggeleng-geleng saat melihat suaminya tertidur dengan mulut terbuka. Ya ampun, gini amat hidup aku. Risa memijit kepalanya yang terasa berat. 2 hari berselang sejak Daven yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Nina dengan Susi sahabatnya. Dan hari ini di rumah Daven sedang sibuk menyiapkan acara ulang tahun Bu Zahra yang akan diselenggarakan nanti malam. Nina dibantu Mbok Yem dan Pak Tony sedang membersihkan ruang tengah tempat acara akan digelar serta membuat dekorasi sederhana. Bok, ini kursi ditata di pinggir aja ya biar bagian tengah kosong, nanti digelar karpet buat lesehan. Pak Tony memindahkan kursi dan meja ke sudut ruangan. Iya Pak, ditata seperti yang sudah-sudah. Pak Tony kan sudah paham. Sahut Mbok Yem dengan tangan yang sibuk merangkai hiasan bunga. Emang Bu Zahra kalau ngadain pesta ulang tahun kayak gimana, Bok? Nina yang baru pertama kali menyiapkan acara untuk bosnya merasa bingung.
Ia pikir akan seperti acara orang-orang kaya lain yang mengadakan pesta jamuan dengan meja panjang berisi banyak makanan atau mengadakan pesta di hotel. Ibu kalau bikin acara ya kayak gini aja non, kumpul keluarga sama makan bersama. Terus paling cuma mengundang ustadz buat mimpin doa, makanya ruangan ini digelar karpet buat duduk bersama nanti. Ujar Mbok Yem. Nina membulatkan bibirnya membentuk huruf O. Ibu itu biarpun punya butik sama punya perusahaan, tapi beliau tetap sederhana. Beliau tidak suka mengadakan pesta atau semacamnya. Kata beliau takut dijadikan ajang buat pamer. Beliau sukanya yang biasa saja asal keluarga dan orang terdekatnya pada kumpul. Sambungnya. Berarti nanti mau bikin nasi kuning juga ya? Gak cuma ada kue saja. Iya Cak Ayu, nanti kamu bantuin si Mbok ya? Ujar Mbok Yem. Siap, Mbok. Nina memberi hormat pada Mbok Yem. Daven yang akan pergi ke restorannya, menghampiri Nina terlebih dahulu. Di tangannya, ia membawa paper bag berisi pakaian yang akan ia berikan pada Nina. Nin, nanti malam kamu pakai ini ya? Ujar Daven sambil menyerahkan paper bag dari tangannya. Nina menerima dengan sungkan. Apa ini, Tuan? Buka saja biar kamu lihat sendiri. Nina membuka paper bag yang ia terima dari bosnya. Matanya membulat seketika karena merasa takjub dengan pemberian Daven. Apa ini gak berlebihan, Tuan? Tanya Nina dengan ragu. Pasalnya barang yang ia terima adalah sebuah baju gamis berbahan seruti yang lembut dengan aksen payat bunga kecil. Aku memang sengaja beli ini buat kamu, semoga kamu suka. Ujar Daven dengan sedikit senyum di wajahnya. Ini terlalu bagus buat saya, Tuan. Nina memasukkan kembali baju tersebut ke dalam paper bag. Jangan tolak pemberian dari saya, Nin. Saya ingin kamu pakai ini nanti malam. Titik. Perintah Daven tidak bisa diganggu-gugat. Oh ya, nanti kamu sekalian mandi di sini, jadi kamu gak perlu pulang dulu. Ujar Daven sebelum melangkahkan kakinya. Boyem, nanti jangan lupa titipan saya tadi buat dikasih ke Nina. Sambungnya mengingatkan Boyem akan barang yang ia titipan tadi. Baik, Den. Jawab Mbok Yem dengan halus. Saya pergi dulu ya, mau ke resto sekalian mampir ke kantor punya mama. Pamit Daven pada Nina. Nina diam tidak merespon. Ia bingung harus bersikap seperti apa karena sebelumnya belum pernah ada laki-laki yang meminta izin dengan lembut kepadanya meskipun itu mantan suaminya dulu. Firman jarang berkata lembut padanya. Ia selalu berteriak bila meminta sesuatu. Pergi bekerja pun jarang ia berpamitan. Non, itu tuan muda pamit sama non masa gak dijawab? Mbok Yem menyenggol tubuh Nina. Nina mendongakkan kepala nih. Oh, iya tuan, hati-hati. Jawab Nina. Mulai nanti malam, saya nggak mau dipanggil dengan sebutan tuan lagi. Daven kemudian pergi meninggalkan Nina yang masih bengong. Cak Ayu kenapa bengong? Bingung mau panggil tuan muda dengan sebutan apa? Nina mengangguk. Bo kasih tahu ya, pantasnya tuan muda itu dipanggil mas atau sayang gitu loh, non. Hehehe. Mbok Yem terkikik geli. Bo ada-ada aja. Nina menggeleng pelan. Benar loh, non. Kelihatan sekali kalau tuan muda itu naksir sama kamu. Bo jamin kalau kamu mau terima tuan muda jadi pasangan pasti beliau bucin banget sama non. Mbok kok tahu bucin? Nina heran dengan orang tua di hadapannya. Mbok tahu dari televisi, Mbok kan sering nonton sinetron, hehe. Terang Mbok Yem. Pak Tony yang melihat kedua perempuan beda usia tersebut asik bercerita pun menegurnya. Ini kalau ngomong terus kapan selesainya ya, Mbok? Saya sudah lapar ini, sudah hampir makan siang soalnya. Ujar Pak Tony sambil mengusap perutnya. Baru jam 10 bilangnya udah hampir makan siang? Mbok Yem melirik sinis. Bilang aja Pak Tony ini gak diajakin ngobrol sama kita. Sambungnya.
Lagian Simbok sama Mbak Nina kayak gak lihat saya. Saya dicuekin dari tadi. Ujar Pak Tony sambil tangannya memindahkan beberapa pajangan ke sudut ruangan. Ya wes lah, lanjut kerja saja biar nanti cepat selesai dan bisa nyiapin makan siang buat kita. Sambung Pak Tony. Ya sudah ayo. Di sisi lain, Daven ditemani Alif sampai ke perusahaan milik orang tuanya. Beberapa orang karyawan yang mengenali Daven sebagai anak dari pemilik perusahaan memberi hormat kepadanya. Siang, Pak. Sapa sang resepsionis bernama Talita. Jangan bilang kalau saya berkunjung ke sini. Saya ingin melihat langsung kinerja para karyawan mama saya. Bisik Daven pada Talita. Baik, Pak. Talita mengangguk. Daven dan Alif mulai berjalan menuju ruangan staf keuangan di mana Firman mantan suami Nina bekerja di bagian tersebut. Pegawai lama yang mengenali Daven segera berdiri mengucapkan salam padanya, tapi dengan cepat Daven meminta mereka untuk diam. Daven sengaja tidak berbicara sepatah kata pun membuat suasana begitu hening. Firman yang sejak tadi fokus ke laptopnya lalu menegakkan kepala. Tumben kalian pada diem, biasanya ramah kayak pasar. Firman belum menyadari ada Daven di belakang kursinya. Yunda, kalau kerjaan kamu udah selesai kamu lanjutin ini ya. Firman menyerahkan satu berkas lagi untuk diteliti oleh rekannya. Ini saja belum selesai, Pak. Masa udah ditambah lagi? Keluh Yunda. Ia kurang suka dengan sikap Firman yang sok berkuasa. Saya kan atasan kamu di sini, jadi nggak usah protes. Yunda melirik ke arah Daven terlebih dahulu dan Daven mengangguk memintanya untuk menerima saja pekerjaan tersebut. Firman mengikuti arah lirikan mata rekannya dan baru menyadari kalau ada orang yang berdiri di belakang kursinya. Siapa ini yang main ke tempat kerja saya? Mau lamar kerja di sini, Mas? Tanya Firman dengan gayanya yang angkuh. Restoran punya kamu sudah bangkrut ya, jadi kamu lamar kerja di sini. Cocoknya kerja di bagian apa ya? Firman mengetuk kepalanya seolah berpikir. Kayaknya cocok deh jadi staf pantry, dari pemilik restoran jadi pegawai pantry kan masih nyambung. Haha. Firman tertawa puas karena bisa menjatuhkan Daven. Rekan kerja Firman yang lain hanya terdiam. Mereka yang sudah lama mendengar bahwa putra dari pemilik perusahaan akan berkunjung selalu antisipasi untuk selalu bersikap baik jika ada orang yang baru mereka temui. Takut kalau tindakan ceroboh mereka berdampak pada pekerjaannya. Memang apa urusannya sama Anda? Mau restoran saya bangkrut atau bagaimana apa peduli Anda? Daven bersuara. Iya juga sih. Ngapain aku ngurusin kerjaan orang? Tapi kalau kamu gak punya kerjaan, kasihan dong calon istri kamu, punya calon suami yang pengangguran. Firman terkekeh sementara para rekan kerjanya geleng-geleng kepala merasa muak dengan ucapan Firman. Pak Firman, jaga bicara Anda. Alif mengingatkan Firman. Biarin aja, Alif. Dia mau ngomong apa? Nanti juga diam sendiri, yang penting kita jangan meladeni ucapannya. Daven kemudian pergi meninggalkan divisi keuangan dan berpindah memasuki ruangan pemilik perusahaan. Ada ya laki-laki yang mulutnya kayak gitu, kok Nina dulu tahannya punya suami, tapi mulutnya mirip perempuan? Alif berdecak dan menggeleng kepalanya. Itu buktinya ada. Sahut Daven. Masing-masing terdiam cukup lama dan berpikir untuk memberi surat peringatan pada Firman atas tindakannya tadi yang semena-mena memberikan tugasnya untuk dikerjakan karyawan lain. Dan bukan kali pertama, dari kabar yang Daven dapatkan, Firman sering memaksa karyawan lain untuk menggarap tugasnya dan dia sering izin untuk hal yang tidak terlalu penting. Hah? Kok malah bengong? Alif menepuk pundak bosnya dengan keras. Jangan bilang kamu lagi mikirin buat acara nanti malam. Tebak Alif. Daven hanya tersenyum mendengar ucapan sahabatnya.